sejahtera untuk kita semua yang hadir, rahmat serta nikmat Allah senantiasa mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua tanpa membeda-bedakan hambanya yang ini yang itu. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan hambanya dari golongan apa dia, agama apa dia, suku apa dia. Karena Tuhan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara yang ingin berbuat baik kepada negeri. Kita cuma kadang bisa menyanyikan, ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Jadi kita ini anaknya hanya ingat emas dan intan saja. Emas itu apa? Kemuliaan. Intan itu apa? Harta. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Jadi kalau anaknya yang tak peduli kepada rintihan ibunya, apa namanya? Durhaka. Nah, durhaka. Maka banyak kali kita durhaka kepada ibu kita. Apa rupanya yang diinginkan ibu itu? Harta? Tidak. Dia yang memberikan kita semuanya dari kita lahir, kita berkembang sampai kita mati. Dia yang mencukupi semua. Apa yang diinginkan seorang ibu kepada anaknya? Tidak ada selain melihat anaknya itu senang dan bahagia dan rukun sesama saudaranya. Bukan karena hartanya yang banyak, bukan karena kekuasaan yang tinggi, tapi yang mau dilihat seorang ibu itu kebahagiaan anak itu. Kaya pun dilihat. Nama hidup di lembah yang tertutup begini. Itu maka orang bilang banyak di sini kalau kemari itu jangan kemari nanti sesat. Kenapa? Tidak ada lagi kampung setelah ini. Kalau lulus tadi sesat dan teman-teman kita. Jadi itulah sebagian mereka mau pindah kemari. Ya sudah kalau memang yakin, saya katakan ya pindahlah. Tapi jangan menyesat. Kalau yakin jangan ragu-ragu, tapi kalau ragu jangan sok yakin. Kalau berani jangan takut-takut, kalau takut-takut jangan sok berani. Atau penuh dengan keyakinan. Jadi ada beberapa yang mau pindah kemari, terakhir ada beberapa lain yang jemaah-jemaah lain juga pingin juga kemari. Ya sudahlah kalau memang kalian banyak memang mau kemari, haruslah ada peraturan, haruslah ada yang diikut. Maka mereka bersepakat mengangkat Tuhan sebagai pemimpin dan siap untuk mematuhi dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Maka Tuhan katakan sama mereka pasal pemimpin itu ada dua. Pasal 1 pemimpin itu tidak pernah bersalah. Dan pasal 2 apabila dia melakukan kesalahan kembali ke pasal 1. Maka siap itu dan mengasihi orang senangnya dikasih sudah dan kalau mau bahagia saya menyayangi disayangi orang bahagia dan menyayangi orang juga bahagia. Inilah sebenarnya. Baru nanti harta benda dan kekuasaan itu menyusul atau kedaulatan. Ini yang kita lupa. Ini sedikit saja kita berbeda pendapat sudah berpisah. Sedikit saja kita merasa berilmu kita sudah sombong. Sedikit saja ada harta kekayaan kita sudah pamer. Sedikit saja ada kekuasaan jabatan sudah jadi. Coba ini. Padahal kita semuanya disaksikan oleh Tuhan. Dan semuanya akan kita tinggalkan. Kekuasaan mana yang abadi di dunia ini? Tidak ada. Dicontohkan Fir'aun yang hebat, Namrud yang kuat. Segala ilmu apa yang tidak ada sama Namrud. Bahkan ilmu perbintangan pun dia yang menciptakan kita pakai sekarang. Habis, tinggal masa, tinggal sejarah. Dibunuh oleh anaknya. Ada berapa kampung ada di sini. Wah luar biasa. Kalau di TV sudahlah ya kan, banyak sekali. Jadi maka kita di sini mengorbankan apa yang ada sama kita. Tujuannya hanya bagaimana untuk hidup damai, untuk hidup tentram, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tanpa menyalahi negara dan agama. Maka Tuhan mau menjadikan kampung Tuhan ini kampung untuk semua yang datang, yang senang. Kalau dia bilang ini kampungnya lah. Kalau tidak. Karena ini Indonesia, ini milik semua, bukan milik Tuhan, bukan milik yang ada di sini. Jadi katanya hidup itu kalau kita harus punya
Kalau idola kadang rasulannya, kalau Nasrani mungkin Al-Masih lah pula ya kan, tak mungkin yang lain begitu. Kalau Islam Muhammad lah pula idolanya. Kalau ada presiden dunia Tuan Soekarno itu. Jadi idola Tuan adalah Nabi Muhammad dan Soekarno dalam dunia. Jadi Presiden Soekarno pernah mengatakan, buatlah sebuah negeri yang di dalamnya itu manusianya hidup dengan damai dalam persaudaraan. Coba agama mana yang nggak mengajarkan persaudaraan? Agama yang mana? Yang tidak mengajarkan kasih dan sayang. Islam mengajarkan persatuan kasih sayang. Nasrani mengajarkan damai cinta kasih. Kemudian Buddha mengajarkan kebijaksanaan welas asih. Hindu mengajarkan kerukunan cinta dan kasih. Ini semuanya sama. Cuman bukan disama-samakan, tujuannya sama, jalan yang berbeda. Agama itu seperti pakaian. Pakaian itu tugasnya menutupi diri dan memperindah diri kita. Yang mana pakaian yang kita senangi pakailah. Begitu. Perpecahan di sisi jemaahnya, karena masing-masing kan tentu di setiap wilayah itu adalah yang merasa berilmu lebih daripada yang dapatnya dari gurunya, sehingga tidaklah menjadi guru juga. Tapi berseberangan dengan yang lain, saling menyalahkan. Ya sama Taubah seperti umat, dulu satu bersama Rasul, tapi saat ditinggalkan Rasul, masing-masing merasa Nabi, masing-masing merasa ulama dan merasa paling dekat sama Rasul, paling benar sama Rasul. Jadi saling menyalahkan, timbullah perpecahan di dalam Islam ini. Sebenarnya Islam itu satu. Begitu juga lah yang terjadi pada sisi Tuan, daripada Tuan guru ini, terjadilah perpecahan. Bukan satu, tapi jamaah. Jami'ah itu bermacam-macam. Kan agama itu adalah pakaian, agama itu adalah jalan. Jalan kita untuk menuju Tuhan. Ya namanya berjalan, tidaklah sama seperti kita dicontohkan Tuhan dalam alam ini. Ada yang berjalan dengan jalan kaki menuju suatu tempat, ada yang dengan kendaraan. Nanti kendaraan itu bermacam-macam lagi kendaraan. Yang penting kan sampai pada tujuan. Jadi tujuan agama diturunkan Allah ke dunia ini untuk menghilangkan pertikaian yang terjadi di sisi umat manusia. Apa yang dipertikaikan? Masalah harta. Masalah apa? Kekuasaan. Jadi yang banyak membuat manusia itu bertikai. Maka agama itu memberikan jalan. Bagaimana menghilangkan pertikaian-pertikaian itu yang terjadi disebabkan karena harta dan kekuasaan itu. Maka agama itu memberikan petunjuk dan nasihat. Saat kita mendapatkan harta, bagaimana kita menyalurkan harta? Bagaimana kita mendapatkan kekuasaan? Bagaimana kita mengendalikan kekuasaan? Itu apa semua? Kita diberikan harta untuk berbagi satu dengan yang lain, menyelamatkan saudara kita daripada kesusahan itu. Kemudian diberikan kekuasaan untuk melindungi dan menjaganya dan memimpinnya ke jalan yang benar. Tapi kan ternyata tidak. Tidak tahu manusia itu saat mendapatkan harta, saat mendapatkan kekuasaan, maka diturunkanlah agama. Nah disitulah ditunjukkan cara-cara bagaimana menjadi pemimpin yang adil, menjadi manusia yang baik. Ternyata sekarang tidak pula. Malah orang yang bertikai masalah harta dan kekuasaan tidak sehebat orang mempertikaikan agama. Yang seharusnya agama ini yang menyatukan, malah gara-gara agama ini pula yang membuat manusia itu terpecah belah. Karena apa? Karena kesombongan dari orang-orang yang merasa beragama. Padahal Tuhan mengatakan agama itu satu, tapi para pengikutnya para pengikut Rasul itu memecah belahnya menjadi beberapa golongan. Dan setiap golongan merasa bangga dengan yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu, itu kata Tuhan. Nah itu. Jadi saat kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki dan menyalahkan yang lain, disitulah kesesatan mereka. Karena apa? Karena Tuhan sendiri mengatakan Dia yang lebih tahu kepada hambanya yang sesat dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini apa? Menjalani agama itu. Karena agama itu punya peraturan yang berupa perintah dan larangan. Cuma itu saja tugas kita. Tapi kita tidak.
perintah belum kita jalankan dengan sempurna, larangan belum kita tinggalkan sepenuhnya, sudah bisa menghukum orang lain salah, sudah bisa menghukum orang lain tidak benar, sudah bisa mengatakan orang lain sesat, sudah bisa mengatakan orang lain kafir. Padahal kekafiran itu pada diri kita sendiri. Di mana saat kita tidak menjalankan perintah Tuhan, kafirlah kita. Di saat kita berjalan di jalan sesuatu yang tidak disenangi Tuhan dan menjauhkan kita daripada Tuhan, sesatlah kita. Itu yang sebenarnya. Merdeka itu bebas. Maka bagaimana supaya kita bebas setelah berketuhanan yang Maha Esa? Itu. Bagaimana kita bersatu? Haruslah bersifat keadilan kemanusiaannya yang adil dan beradab. Kalau tak saling menghargai, gimana berarti itu persatuan? Barulah berdaulat. Itulah apa persatuan. Bagaimana supaya adil? Ya sama-sama lah membicarakannya. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan maka harus saling menghargai dan menghormati hasil keputusan dan menghargai pendapat orang lain. Ini kan tidak lempar-lemparan kursi, lempar-lemparan botol aqua, ya kan? Apa namanya? Walkout, ya kan? Nggak cocok. Bagaimana begitu? Sebenarnya mau cipta kan kemauan adil dan makmur. Ini semuanya Pancasila. Itu maka Tuhan bilang yang membicarakan tentang Pancasila. Yang bicarakan tentang khilafah. Satu khilaf, satu silaf. Satu membawa nilai-nilai ketuhanan tapi meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Satu membawa nilai-nilai kemanusiaan tapi melupakan Tuhan, tidak bisa. Maka kemanusiaan dan ketuhanan ini harus dipersatukan. Barulah bisa berbuat sekarang. Kemanusiaan untuk urusan dunia siapa? Inilah Umar yang bertanggung jawab dari presiden, gubernur, bupati, sampailah kepala desa yang sekecil-kecilnya. Baru urusan ketuhanan. Inilah alim, ulama, ada syekh, ada ustadz, ada kayak apapun gelarnya. Didiklah moral umat itu, akhlak umat itu. Ini kadang-kadang ulama yang kata ulama pun tak berakhlak. Ulama pun mesti memiliki sifat kebencian dan kesombongan dan keakuhan dengan pakaian dan kendaraan dan harta yang dibawanya, dengan tamatan yang dia dan tamatan Tuhan, bukan Tuhan pun yang memberikan tamatan. Masih manusianya juga, dan banyaknya manusia yang sama yang labelnya dengan dia kan, tapi dia bisa merasa sombong. Tapi tidak semua, tidak semuanya. Ada yang mengajarkan kepada, tapi sedikit sekali. Maka sebabnya kita ini apa? Pertikaian dan perselisihan ini saja. Maka keegoan ini yang harus dihilangkan agar agama itu muncul. Apa itu persatu? Kalau masih ada ego, nggak akan ada agama itu. Maka kita mau apa yang kita taruh dalam diri kita ini? Ego atau agama? Itu maka tadi katanya orang Yunani, itu tidak agama kocar kacir. Jadi orang yang beragama tidak kocar kacir. Jadi apa yang maksud tidak kocar kacir? Tidak dia ribut, tidak dia rusuh, tidak dia berselisih. Berarti kalau begitu apa? Agama itu adalah ketenangan. Jadi orang-orang yang beragama itu orang-orang yang memiliki ketenangan. Apalagi dikatakan agama Nasrani. Apa Nasrani? Penolong. Jadi orang-orang yang tenang, yang bersifat penolong. Oh, Islam apa? Keselamatan, dan menyelamatkan. Jadi orang yang damai, orang yang tenang, yang senang menyelamatkan yang lain. Nah, begitu dan semuanya. Karena agama itu tujuannya adalah kebaikan.